Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran dari channel ini akan membahas tentang norma sosial. Ini merupakan materi sosiologi untuk siswa kelas 10. Nah, sebelum kita mulai belajar bagaimana keadaan Ananda sekalian yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini, semoga semua yang menyaksikan tayangan video ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda sekalian, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah mengupas tentang nilai sosial. Nah, ini merupakan kelanjutan dari nilai sosial, yaitu norma sosial. Jika nilai itu merupakan pengarah ya, nilai itu merupakan penentu harga sosial ya. Nah, apa itu norma sosial? Nah, inilah yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama adalah pengertian norma, kemudian yang kedua jenis-jenis norma ya berdasarkan tingkatan daya ikatnya. Kemudian yang ketiga jenis norma berdasarkan aspek dalam masyarakat. Nah, pengertian norma sosial. Norma sosial adalah patokan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, fungsinya adalah memberi batasan berupa perintah atau larangan dalam berperilaku, memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan nilai yang berlaku di masyarakat, dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Nah, jika diibaratkan sebuah frame ya atau bingkai, maka perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat ya, nah inilah yang berada di dalam bingkai norma. Artinya apa? Ketika itu di luar bingkai ini, maka individu akan dipaksa ya untuk bertingkah laku atau berperilaku sesuai dengan bingkai yang sudah ditetapkan atau frame yang sudah ditetapkan. Nah, inilah norma sosial ya, memberikan batasan terhadap suatu perilaku ya, berupa perintah atau larangan ya, dan juga memaksa individu untuk menyesuaikan dirinya dengan nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, berdasarkan tingkatannya ada 4 jenis norma ya, berdasarkan tingkatan daya ikatnya ya. Ada usage, kemudian folkways, ada mores, dan ada custom. Nah, apa itu usage? Merupakan suatu bentuk perbuatan atau cara melakukan sesuatu. Norma ini memiliki sanksi yang lemah ya, seperti cemoohan ya. Nah, contohnya apa? Ketika dalam suatu jamuan ya, Ananda kemudian makan menggunakan sendok, namun berbunyi itu ya, antara sendok dan piring ini berbunyi dengan keras ya, sehingga orang akan mencemooh. Ini namanya usage. Artinya apa? Tidak tahu cara menggunakan sendok yang benar. Atau ketika mengunyah dengan suara yang sangat keras ya, sehingga mengganggu orang lain. Nah, ini juga melanggar usage ya, atau cara ya. Dan tingkatan atau sanksinya ini sangat lemah berupa cemoohan. Kemudian folkways ya, nah, ini tingkatannya lebih tinggi ya, merupakan norma yang berasal dari dan mengatur interaksi kasual dan muncul dari pengulangan dan rutinitas. Folkways disebut juga dengan kebiasaan, artinya sesuatu yang sudah dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya seorang anak ya, atau orang yang lebih muda ketika bertemu dengan yang lebih tua akan mencium tangannya. Nah, ini adalah contoh suatu perilaku yang sudah dilakukan secara berulang-ulang ya. Nah, inilah yang disebut dengan folkways. Nah, jika individu tidak melakukan folkways ini, maka bisa mendapatkan sanksi yang lebih berat daripada usage ya. Nah, ini namanya folkways. Kemudian yang ketiga adalah mores. Mores ini disebut juga dengan tata kelakuan, yaitu kebiasaan masyarakat yang telah menjadi norma pengatur ya. Misalkan ya, dalam kehidupan ini seorang anak itu memanggil orang tuanya ya, memanggil orang tua laki-lakinya dengan sebutan ayah atau papa ya. Kemudian dengan memanggil orang tua yang perempuannya dengan sebutan ibu atau mama dan lain sebagainya ya. Dan tidak ada yang menyebut langsung ya. Nah, jika ada yang menyebut langsung, ini kan janggal sekali dan dianggap melanggar tata kelakuan ya. Nah, contoh lainnya apa? Selain panggilan itu juga contoh lainnya seperti apa? Batasan pergaulan antara muda-mudi ya. Muda-mudi antara remaja laki-laki dengan perempuan ya. Nah, ini dibatasi ya, ada batasan-batasan tertentu. Nah, ketika individu melanggar aturan tersebut, maka ini tingkat pelanggarannya lebih tinggi ya. Nah, inilah mores ya, tata kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, ketika ada individu yang atau berhubungan ya antara laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan kebiasaan yang sudah atau tata kelakuan yang sudah ditentukan dalam masyarakat, maka akan mendapatkan sanksi yang lebih berat lagi ya. Nah, inilah mores ya, tingkatannya lebih tinggi daripada usage dan
Volquest. Nah, kemudian yang terakhir adalah custom. Custom ini merupakan yang paling tinggi tingkatannya, yaitu sering juga disebut dengan adat istiadat. Nah, norma sosial ini memiliki ikatan yang paling kuat dibandingkan 4 norma sebelumnya. Anggota masyarakat yang melanggar adat akan mendapatkan sanksi keras ya. Bisa saja mereka dikeluarkan ya, atau mereka tidak tidak mendapatkan atau dikeluarkan dari suatu kebudayaan tertentu ya, dari suku bangsa tertentu ya. Ya misalkan dalam upacara perkawinan ya, itu didahului ya, terlebih dahulu dengan yang namanya lamaran. Nah, jika ada individu yang melanggar, ini akan mendapatkan sanksi yang lebih berat lagi ya, sanksi yang lebih berat. Bahkan ada juga ya, dalam suatu kebudayaan tertentu itu dilarang untuk menikah dengan individu yang masih memiliki suku bangsa atau klan yang sama. Nah, jika ada yang melanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang sangat berat ya, dari berdasarkan adat istiadat yang berlaku dalam kebudayaan mereka. Nah, inilah norma berdasarkan daya ikatnya. Nah, kemudian kita lihat jenis norma berdasarkan aspek dalam masyarakat. Ada norma agama, ada norma hukum, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada norma kebiasaan. Nah, norma agama itu apa? Merupakan norma yang berfungsi sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi umat manusia yang berasal dari Tuhan, yang berisikan perintah dan larangan. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada pada masing-masing agama. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai religius ya. Nah, nilai religius ini akan dibingkai oleh yang namanya norma agama. Nah, kemudian ada norma hukum ya, merupakan rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan yang biasanya dibuat oleh lembaga tertentu dan bersifat tertulis. Nah, ciri norma hukum ini adalah dia sifatnya tertulis ya, dan sanksinya sangat tegas ya. Ada aturan-aturan yang sangat tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap norma hukum. Nah, kemudian ada norma kesusilaan, yaitu peraturan yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Ya, misal perilaku-perilaku seperti hubungan sesama jenis itu melanggar norma kesusilaan karena tidak sesuai dengan hati nurani manusia ya. Nah, kemudian ada norma kesopanan. Ini merupakan petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam masyarakat ya. Misalkan dalam berpakaian, bagaimana pakaian yang sopan. Dalam berbicara, bagaimana cara berbicara yang sopan. Ketika ingin menegur orang lain, bagaimana cara menegur yang sopan. Nah, inilah yang disebut dengan norma kesopanan. Nah, yang terakhir adalah norma kebiasaan. Tadi kita sudah bahas tentang Volquest ya. Norma kebiasaan merupakan sekumpulan peraturan yang dibuat bersama secara sadar atau tidak menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya ada teman ya yang sedang sakit, kemudian kita mengunjunginya. Ini merupakan salah satu bentuk norma kebiasaan ya. Bukan hanya yang sakit ya, misalkan ada undangan untuk menghadiri pesta pernikahan ya, kemudian kita menghadiri pesta tersebut. Ini juga merupakan norma kebiasaan. Nah, baiklah Ananda sekalian, inilah kajian kita tentang norma sosial, mulai dari pengertian norma, kemudian norma berdasarkan daya ikatnya, dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Ananda sekalian, terima kasih Ananda sudah menyaksikan tayangan video pembelajaran ini. Semoga Ananda dapat memahami materi ini dengan baik ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.